Apakah harus menjadi tersangka dulu, baru kemudian sadar, baru kemudian punya willingness yang cukup tinggi untuk melakukan permintaan maaf? Saya pikir itu sikap yang kurang patut, ya, yang ke depan bisa lebih terkorektif lah, bisa terkoreksi dengan adanya kasus ini. Mengejutkan, setelah sempat mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya sehingga terancam dijemput paksa, pekan ini Olga Syahputra yang telah menyandang status sebagai tersangka atas pelaporan Dr. Feby Karina pun datang untuk memenuhi panggilan kedua. Tapi uniknya, alih-alih datang secara terbuka, Olga yang datang dengan didampingi oleh sederet pengacaranya justru menguntai sikap tertutup. Bahkan pasca diperiksa dan menjawab 20 pertanyaan polisi, Olga berusaha menghindar dari awak media dengan sikap seperti ini. Kak, gimana tadi sini? Kak, bentar ya, Kak. Bentar ya, Kak. Kak, kondisinya gimana, Kak? Tadi Olga diperiksa untuk 20 pertanyaan. 20. Sekitar apa? Ya, seputar laporan dari pelapor ya, mengenai perkataan Olga di dalam acara satu stasiun TV ya. Olga di sini nanti akan sudah mengajukan bukti dan nanti juga akan kami lengkapi dengan saksi-saksi yang yang meringankan Olga. Jadi ada berupa bukti bahwa Olga juga sudah mengajukan permintaan maaf di acara yang bersangkutan, itu sudah ada juga dengan ada beberapa foto-foto yang kita berikan juga kepada penyidik. Seluruh bukti, seluruh alat bukti itu sudah ada di tangan penyidik. Sampai penyidik bisa menetapkan siapa tersangkanya. Jadi saya pikir daripada sekarang hanya menghembuskan yang namanya lip service, ya, yang kemudian bisa membawa implikasi yuridis lebih jauh, bisa membawa implikasi yuridis yang lebih dalam terhadap tersangka OS maupun terhadap pihak-pihak yang terkait. Jauh lebih bagus, silahkan Anda fokus ya terhadap persoalan hukum yang sekarang tengah membelit Anda, lantas kemudian Anda fokus terhadap proses penyidikan. Itu saya pikir jauh lebih baik. Tapi apapun, pihak korban, pihak keluarga sampai saat ini menunggu itikat baik permintaan maaf yang tulus, ya, yang dapat dirasakan langsung berdasar kesepakatan. Ada apa dengan Olga Syahputra? Mengapa komedian yang biasanya ramah itu mendadak menguntai sikap tertutup bahkan menghindar? Entahlah, yang jelas pihak Dr. Feby Karina yang melaporkan Olga pun mengulik teka-teki yang sama. Bahkan Malik Bawazir, sang pengacara Feby, pun menyayangkan adanya sikap arogan yang digulirkan oleh Olga yang alih-alih berusaha meninggalkan konflik dengan meminta maaf, tapi konon justru melakukan serangkaian teror. Benarkah seorang Olga sanggup melakukan teror dan terlalu arogan untuk sekedar mengucapkan kata maaf? Itu sudah dilakukan lama oleh Olga. Jadi pada saat kejadian itu, besok harinya itu sudah beberapa kali Olga melakukan permintaan maaf, baik mendatangi rumah yang bersangkutan atau berjanji dengan lawyernya. Tapi itu semua nggak ditanggepin gitu loh. Sampai Olga datang ke rumahnya pun ya sudah dilakukan oleh Olga gitu. Jadi kalau misalnya ada kata-kata bahwa Olga cuek aja atau Olga nggak mengindahkan itu bohong, itu nggak ada. Olga sudah melakukan upaya-upaya itu gitu. Hidup ini ada aturan, ya. Hidup ini ada aturan, ada etika. Pada saat Anda kemudian melakukan satu kesalahan, Anda menyadari kesalahan itu, lantas kemudian ini sudah ada di tangan profesional. Berarti harus ada kesepakatan tertulis dulu perdamaian ini di antara keduanya. Jangan lantas kemudian Anda selonang-selonong ke sana kemari tanpa aturan dan tanpa etika. Itu saya pikir sangat tidak patut. Sampai detik ini saya tegaskan bahwa tidak pernah ada permintaan maaf yang dirasakan langsung, ya, yang disepakati kedua belah pihak. Tidak pernah ada itu. Tidak pernah ada itu. Yang terjadi, ya, yang lebih lanjut terjadi setelah kejadian itu, yang dirasakan oleh Dr. Karin itu adalah sikap arogansi, sikap arogan, lantas kemudian terjadi teror-teror secara psikis terhadap Dr. Karin agar Dr. Karin
antara lain takut melaporkan permasalahan ini atau takut mengangkat permasalahan ini. Ada beberapa ucapan-ucapan, beberapa pembicaraan-pembicaraan yang disampaikan yang saya rasa kalau saya buka di sini sangat tidak patut, sangat tidak etis itu dilakukan oleh seorang public figure. Kooperatif, sangat kooperatif. Makanya kalau dikatakan bahwa Olga diam-diam atau Olga tidak menanggapi, Olga arogan, itu sama sekali tidak. Karena kami mempunyai bukti-bukti bahwa Olga sudah berusaha untuk mediasi gitu loh. Namun ibarat nasi yang sudah menjadi bubur, kini faktanya kasus Dr. Feby Karina kian serius bergulir ke ranah hukum. Lebih dari 3 kali tersandung kasus bertabur konflik, mulai dari konflik dengan Yuni Syara, vokalis grup band 5 Minutes, hingga celetukan Olga di atas panggung yang mendulang hujan protes karena dinilai mengandung sara. Kali ini Dr. Feby Karina lah yang benar-benar serius memperkarakan Olga dengan ancaman sampai ke meja hijau. Dihimpit persoalan pelik, kabarnya Olga yang tengah sakit pun jadi kian tertekan. Sampai-sampai menggulirkan niat untuk mengundurkan diri dari jagat hiburan, bahkan konon menangis saat menjalani pemeriksaan polisi. Enggak, sama sekali enggak ada nangis dia. Shock enggak, cuman memang ada sakit bukan karena hari ini, tapi memang kan dalam beberapa hari ini memang agak sakit ya, kondisi badannya memang agak drop. Sehat alhamdulillah, udah mendingan sih. Kemarin udah drop lagi sekitar seminggu tuh kan dia udah nggak syuting seminggu, udah kempesan sih gitu, udah lumayan lah. Kemarin aja dia diumpus saya 2 hari berturut-turut di rumah. Ingat, kita hidup itu ada track record kita, ada sejarah. Berapa banyak kasus yang sama telah terulang sampai akhirnya ke kasus Dr. Karina sekarang, ya. Sampai akhirnya ke kasus Dr. Karina. Ini juga sekaligus sebagai pembelajaran bagi seorang saudara OS, ya, bagi seorang public figure agar memiliki prinsip kehati-hatian dalam membawakan sesuatu di ruang publik. Kita tahu Dono Kasino Indro, kita tahu Indro Warkop, puluhan tahun seorang Indro Warkop melawak, puluhan tahun mereka membahagiakan, membuat tawa jutaan penduduk Indonesia. Tidak pernah ada satupun orang yang menangis, tidak pernah ada satupun orang yang dibuat menangis karena candaannya, ya. Jadi konten dari acara itu sudah bukan merupakan candaan. Itu sudah berisi fitnah dan hinaan terhadap seorang wanita baik-baik, dikatakan merusak rumah tangga orang, lantas kemudian disertai bentakan-bentakan perbuatan yang tidak menyenangkan sampai menangis korbannya di acara tersebut. Ini saya pikir proses pembelajaran yang paling fatal bagi saudara tersangka OS. Mau tak mau, sebuah teka-teki pun mencuat. Benarkah Olga akan mundur alias pensiun dini dari jagat hiburan? Pernah mengutas niat yang sama di tahun 2010 lalu ketika tersandung kasus yang nyaris sama, yaitu canda aksi panggung yang mendulang masalah namun terbukti masih eksis hingga kini. Mungkinkah niat mundur Olga hanyalah sebuah pepesan kosong demi menarik simpati belaka? Entahlah, yang pasti lewat pengacaranya, Dr. Feby Karina kekeh tidak akan menguntai kata damai sebelum Olga benar-benar meminta maaf dan memulihkan segala kerugian yang dialami sang dokter. Sanggupkah Olga memenuhi semua tuntutan sang dokter Karina agar bisa berdamai? Sebuah misteri yang tak bisa dijawab dengan sikap Olga seperti berikut ini. Sini aja kak, yang belakangan. Udah. Insya Allah. Apabila ternyata tidak ada perdamaian, ya ini bisa berlanjut sampai mendudukan posisi saudara OS di kursi terdakwa, ya. Karena ini delik aduan. Artinya semuanya titik beratnya ada di korban. Posisinya ada di korban. Bisa dicabut, bisa juga kita teruskan. Ya, kita lihat.